البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Pembahasan yang lalu fahasala liqalbihi min inkisyafil haqa'iq allati la tahtur bi bali ghairi. Maka didapatkan untuk hatinya berupa penyingkapan hakikat-hakikat yang tidak terbayangkan di dalam pikiran orang lain, bi bali ghairi. Ma khassahullahu bihi, yang Allah khususkan untuknya. Baik. Famin babi al-kashfi wal ilm lil anbiya alaihimus salatu wassalam ikhbaru nabiyina an akhbaril anbiya il mutaqaddimina wa umamihim. Termasuk dari bab penyingkapan dan ilmu untuk para nabi alaihimus salatu wassalam adalah pengabaran yang diberikan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang berita-berita para nabi yang terdahulu dan umat-umat mereka. Ini juga bagian dari apa? Karamah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Tidak pernah Rasulullah SAW belajar kepada ahli kitab, dan tidak pernah Rasulullah SAW membaca buku-buku ahli kitab. Bagaimana beliau mengetahui perincian yang terjadi di zaman Nabi Adam, juga Nabi Nuh, juga Nabi Hud, juga Nabi Saleh, dan seterusnya. Juga perincian yang sangat mendalam tentang apa? Kisah Nabi Musa sejak kecilnya dan seterusnya. Juga perincian yang sangat mendalam tentang kisah Nabi Yusuf. Ini semua adalah bagian dari apa? Bagian dari mukasyafah dan ilmu tentang kejadian-kejadian terdahulu. Tayyib. Wa kadzalika 'anil umuril mustaqbalah. Demikian pula penyingkapan tentang berita-berita tentang urusan-urusan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kama melakati ummatih, tentang kerajaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke wilayah barat, ke wilayah timur, dan seterusnya itu. Sampai ke wilayah, sampai apa itu, orang-orang Cina pun membayar jizyah pada waktu itu. Demikian pula ke wilayah barat, sampai ke Selat Jabal Tariq tersebut, Selat Gibraltar, dan seterusnya. Ini kerajaan yang sangat besar, dan ini adalah berita gaib. Wa zawali mamlakati Farisi wa Rum, dan juga tentang akan hilangnya kekuasaan Persia dan Romawi. Wa qitali Turk, dan peperangan dengan orang-orang Turk, orang Atrak. Tayyib. Yang Rasulullah bersabda apa itu? Utrukut Turk ma tarakukum. Biarkan orang-orang Turk selama mereka membiarkan kalian. Karena mereka adalah kekuatannya sangat ganas dan berbahaya. Tapi ketika mereka mulai perang, maka kaum muslimin pun perang dan mengalahkan mereka. Sampai ketika kaum muslimin melemah, berpegangnya dengan apa itu, ajaran yang benar, kemudian mulai mengganti dengan ajaran Persia dan Romawi, maka apa, orang Turk menjadi apa, mendominasi kaum muslimin, terutama di akhir-akhir masa dinasti Abbasiyah itu. Tayyib, wa nahwi dzalika mimma la yuhsa, dan berita-berita yang seperti itu juga kejadian di hari kiamat. Ini semua adalah mukasyafah. Tayyib. Wa ammal qudratu wat ta'sir, adapun masalah termasuk karamah adalah apa? Kemampuan dan juga taksir, yaitu adanya pengaruh-pengaruh dan kesan. Ka insyiqaqil qamar, seperti apa? Terbelahnya bulan. Ini kekuasaan yang besar sekali. Bulan terbelah betul-betul apa? Terbelah, bukan hanya khayalan. Yang satu di atas gunung, yang satu di atas mereka. Dan itu dilihat, bahkan apa? Para pedagang yang datang ke Madinah pun melihat. Bukan sekedar khayalan atau sihir. Wa raddis syamsi li Yusha ibn Nun. Dan contohnya adalah yaitu dikembalikannya matahari untuk Yusha bin Nun. Dalam hadis siapa ini? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Yusha bin Nun pada akhir hari Jumat itu dia yaitu apa? Hendak menaklukkan Palestina, cuma waktunya tidak cukup. Maka dia berdoa kepada Allah untuk apa? Allahumma ihbis alayya syams, ya Allah, tahanlah matahari untuk saya. Kemudian Yusha berkata kepada matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur, engkau diperintahkan, saya juga diperintahkan. Baik, kemudian matahari tertahan. Dan ini termasuk apa? Dalil yang sangat jelas bahwasanya matahari yang tertahan, menunjukkan memang matahari itu yang berputar, bukan apa? Bukan bumi yang berputar, yang berpusing. Nabi Yusha enggak mengatakan ya Allah tahanlah bumi, bukan matahari.
Ketika matahari dikatakan kepadanya kamu diperintah, maka berhentilah seakan-akan. Kalau memang dia diam, misalnya dia bilang bukan saya yang selama ini bergerak, buminya itu, kamu salah doa tadi. Ternyata enggak begitu. Baik. Wa isra'ihi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan juga Isra-nya, yaitu diperjalankan di malam hari Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan apa, kecepatan yang tidak terbayangkan. Secepat itu dalam enggak sampai 1 malam, itu mungkin hanya 1/4 atau kurang. Karena apa, banyak kegiatan juga setelah itu, sampai naik ke langit yang jauh lebih tinggi lagi, lebih jaraknya lebih jauh lagi. Kemudian ada kegiatan di atas, kemudian balik lagi, kemudian ada juga sholat di situ, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram dalam keadaan belum masuk waktu fajar. Ini adalah perjalanan yang kecepatannya sangat tidak terbayangkan. Padahal perjalanan biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah 1 bulan. Ini menunjukkan apa? Yang karomah yang lebih besar daripada karomah yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman, yang naik apa itu? Naik angin itu. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah, ini lebih hebat lagi daripada yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pun sudah sangat hebat, yaitu apa? Angin. Dan memang karakter angin adalah kecepatan yang tinggi. Nah, ini yang dinaiki Rasulullah adalah makhluk yang karakternya adalah kecepatannya rendah saja, namanya keledai, atau peranakan dari apa? Keledai dan kuda, yaitu bighal. Baik. Ternyata apa? Dia mampu dengan kecepatan yang tidak terbayangkan, mampu melebihi kecepatan angin. Ini karomah yang lebih besar lagi. Buruk itu. Ya, dia adalah buruk itu. Dia adalah apa? Bagikan bighal. Kalau nggak salah bagikan bighal itu ya. Atau peranakan antara bighal dan keledai. Nah, lupa kalimatnya. Baik. Bukan karakter apa? Binatang yang kecepatannya tinggi, kelajuannya tinggi. Kemudian wa nab'il ma baina asabi'i ghairu marrah. Dan memancarnya air di antara jejari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih dari 1 kali. Tidak langsung muncul, tapi apa? Ada usaha, yaitu beliau minta dicarikan sisa air. Menunjukkan apa? Tetap harus ada usaha, tidak mengandalkan keajaiban. Sisa air sedikit, kemudian Allah yang memberkahi. Demikian pula Nabi Musa, yaitu apa? Tetap ada usaha, yaitu memukulkan tongkat ke batu. Padahal kalau Allah menghendaki, boleh muncul air seketika itu juga tanpa harus ada usaha memukul ini dan itu. Menunjukkan usaha itu ada, lalu Allah yang memberkahi. Baik, demikian pula masalah keajaiban siapa itu? Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Yaitu apa? Menggerakkan batang pokok kurma yang besar semacam itu, kemudian apa? Berjatuhan buah-buahnya. Kalau Allah menghendaki, mampu untuk menjatuhkan buah tanpa Maryam usaha. Tapi ini ada isyarat, tetap apa? Seseorang itu berusaha. Lalu Allah yang memberikan berkah yang melebihi kemampuan dia, melebihi kemampuan sang hamba. Tayyib. Wa ammal khawariqu li ghairil anbiya, adapun keajaiban-keajaiban untuk yang selain para nabi, mimba bil kaswi wal ilm, dalam masalah penyingkapan dan ilmu, famidlu qauli Umar fi qissati Sariyah. Maka seperti ucapan Umar di dalam kisah pasukan perang itu, ya Sariyah al-jabal, tapi apa? Seluruh sanadnya dhaif. Walaupun isinya sangat bagus sebenarnya, tapi apa? Sanadnya lemah itu. Cukup dengan apa? Yang lain-lain yang sahih tentang apa? Firasat Umar. Tayyib. Wa mithlu ikhbari Umar biman yakhruju min waladihi fayakunu adilan. Dan sanadnya banyak dan boleh dihasankan. Diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq, di dalam biografi Umar bin Abdul Aziz. Tentang apa? Orang yang akan keluar dari keturunannya dan dia adalah menjadi orang yang adil. Ya, Umar waktu itu mengatakan, aku tidak tahu siapa ini dari keturunanku ada yang namanya seperti aku dan dia akan memberikan keadilan kepada seluruh dunia. Karena kekuasaan di zaman di zaman Umar bin Abdul Aziz memang lebih luas daripada di zaman para sahabat. Semakin kekuasaan meluas. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, maka mulai melemah, kata Imam Ibnu Katsir, kekuasaan muslimin melemah, tapi tidak betul-betul lemah, cuma lebih lemah daripada sebelumnya. Tayyib, ini adalah bagian dari mukasyafah. Demikian pula yang sebelum Umar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, nanti kalau saya meninggal, maka yang mewarisi adalah fulan dan bayi yang ada di perut istri saya ini, yaitu Asma binti Umais, di perut istrinya. Padahal orang tidak tahu
Bahkan istrinya sendiri merasa belum mengandung. Tapi setelah diperiksa, oh ternyata memang apa? Dia sudah mengandung. Ini adalah bagian dari mukasyafah juga. Kemudian wa qissati sahibi Musa fi ilmihi bihalil ghulam. Dan kisah temannya Nabi Musa, wallahu alam, ini adalah yang Nabi Khadir itu, tentang pengetahuan beliau tentang keadaan anak kecil itu, bahwasanya kalau dia besar nanti dia akan menyebabkan orang tuanya dipaksa masuk kepada kekufuran. Tapi yang rajih ini beliau adalah nabi, bukan apa? Bukan wali. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, seharusnya kita mengatakan dia ini adalah nabi, agar tidak ada orang yang mengatakan wali itu lebih tinggi ilmunya daripada nabi. Ini pendapat Ibnu Hajar dan itulah yang betul. Menentang apa? Pendapat orang-orang Sufiyah. Tayyib, kemudian wa amma mim babil qudrah wa ta'sir, adapun dalam bab kemampuan dan pengaruh, famithlu qissatil ladzi indahu ilmun minal kitab. Maka seperti apa kisah orang yang memiliki ilmu dari Alkitab yang di zaman Nabi Sulaiman itu. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, dia mengatakan, saya yang akan mendatangkan singgasana Ratu Saba tersebut sebelum apa itu namanya, Anda berkedip. Wah, ini keajaiban, gimana kita mampu membayangkan? Enggak mampu kita membayangkan. Kecepatan yang tidak terbayangkan memang. Tapi itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Makanya terkadang kita memikirkan ketika Allah Ta'ala berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun, yaitu dikumpulkan pasukan Sulaiman berupa jin, manusia dan burung-burung. Kemudian mereka mulai disebar. Terkadang terbayangkan kalau sudah punya pasukan jin, apalah gunanya pasukan manusia? Kita bayangkan enggak mampu apa-apa, sementara jin kekuasaannya betul-betul luar biasa dan menakutkan dan mengerikan dan seterusnya. Tapi kalau kita ingat dengan ayat yang ini, ternyata apa? Orang-orang di zaman Nabi Sulaiman, orang-orang yang soleh dari kalangan wali, kehebatannya melebihi para jin. Oh, wajar kalau apa? Manusia juga memiliki dominasi. Tidak perlu takut dengan jin dan sebagainya. Asal dia soleh, maka dia memiliki kehebatan yang lebih hebat lagi dengan seizin Allah. Memang ada khilaf apakah dia itu jin juga, tapi Allah Ta'ala tidak menyebutkan dia jin. Jin sudah disebutkan sebelumnya, ifritun minal jin. Kemudian Allah Ta'ala setelah itu mengatakan apa? Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, dohirnya adalah manusia yang Allah Ta'ala kasih keajaiban. Makanya para ulama memasukkan ini dalam masalah karamatul aulia. Kalau dia jin, orang tidak heran tentang masalah keanehan-keanehan yang dimampui. Tayyib, wa qissati ahlil kahf, dan kisah ashabul kahf, yang mana mereka tidur selama berapa tahun itu ya? 300 tahun atau 309 tahun. 300 tahun itu kalau apa? Kalau dilihat dari tahun Masehi. Tapi ya dihitungnya boleh Masehi. Kalau yang 309 tahun itu adalah dengan tahun Hijri. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, karena setiap tahun perbezaannya adalah 11 hari. Kalau dihitung-hitung memang apa? Terjadi apa? Sampai 9 tahun tambahannya itu kalau dengan tahun Hijriah. Ini adalah keajaiban juga, dan mereka bajunya tidak juga menjadi rusak reput setelah apa 300 tahun itu. Tayyib, wa qissati Maryam, dan kisah Maryam, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu, rezeki yang tidak disangka-sangka datang ke tempat ibadah dia. Tayyib, intaha mulakhasan min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu dari Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam yang ke-11 muka surat 318. Wa syartu kaunil khariqi karamah, syarat keajaiban itu adalah karamah, ayyakuna man jara ala yadaihi, harus apa syaratnya? Orang yang mana keajaiban itu berlangsung dari tangan dia soleh. Dia itu harus orang yang soleh, muttabi'un li sunnah, mengikuti sunnah. Kalau dia mubtadi' maka apa? Itu bukan karomah. Boleh jadi itu adalah tipuan setan agar dia semakin tersesat. Apalagi kalau dia kafir dan musyrik. Tayyib. Makanya para ulama ketika menjawab syubhat orang-orang Mu'tazilah, kalau Nabi punya keajaiban, wali juga punya keajaiban, lalu apa bezanya Nabi dengan wali? Maka dijawab oleh ulama Ahlus Sunnah, Nabi itu punya keajaiban dalam keadaan Nabi itu mengklaim dirinya adalah Nabi, dan mengatakan seluruh keajaiban ini yang melebihi
kemampuan manusia biasa, ini adalah dari Allah untuk menguatkan kenabian beliau. Ini adalah nabi. Sementara seorang wali tidak mungkin dia mengklaim dirinya adalah nabi. Tapi apa? Dia adalah orang yang taat kepada nabi, ikut kepada nabi, dan menghidupkan sunnah-sunnah nabi. Dan dia dibantu oleh Allah dengan karomah-karomah tadi. Jadi dia tidak mengklaim sebagai nabi. Kalau dia mengklaim sebagai nabi, berarti dia bukan wali. Berarti dia adalah dajjal minat dajajilah. Tidak mungkin ini adalah karomah wali. Karena wali hanya mendapatkan wilayah, yaitu apa? Kecintaan dari Allah, dan walayah juga, yaitu apa? Kekuasaan, keajaiban, dan lain-lain. Kalau apa? Dia itu memang membuktikan sebagai pengikut nabi, bukan justru yang mengklaim sebagai nabi. Tayyib, famanidda'a mahabbatallahi wa wilayatah. Maka barang siapa mengklaim dirinya cinta pada Allah dan setia pada Allah, walam yattabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa min auliyaih, maka dia bukan termasuk dari para wali Allah. Bal min a'daihi wa auliyaish syaitan. Bahkan dia adalah termasuk dari musuh-musuh Allah dan wali-wali setan. Ya, seperti yang ditulis oleh sebagian teman kita dulu sebelum fitnah di Damas itu, yaitu apa? Dulu dia ikut tenaga dalam, ikut ini, ikut itu, dan memang dia mengatakan, ustadznya bilang ini adalah bagian dari karomah. Kemudian apa? Ketika mereka sedang jalan-jalan, mereka lapar. Lalu apa? Mereka minta makan, menginginkan makanan, tahu-tahu sudah banyak makanan terhidang. Ketika teman ini bertanya, ini dari mana ini? Oh, ini kita dapat karomah. Ini khadim kita membantu untuk apa? Oh, untuk menciptakan makanan-makanan ini. Ternyata apa? Pakai jin. Nah, kemudian mereka jalan lagi. Setelah mereka menyeberangi sebuah bukit, ternyata di situ ada kenduri. Nah, di kenduri itu mereka apa? Mereka melihat tuan rumahnya sedang pening. Cari-cari, ini kita tadi sudah menghitung semua pinggannya lengkap. Ternyata hilang 12 kalau nggak salah. Kemudian mereka mikir sendiri, tadi kita ada 12 pinggan. Oh, ternyata bukan jinnya membuat, jinnya cuma mencuri. Ya, ini bukan karomah namanya. Makanya dia menulis dan dia membantahi ustadz-ustadz yang mengatakan itu karomah. Ternyata pencurian dengan memakai jin. Kalau seperti itu, orang kafir pun mampu. Tidak perlu apa jadi wali untuk mendapatkan keajaiban macam itu. Orang kafir pun biasa berbuat itu. Itu bukan karomah. Ini dia pergi mencuri ya? Iya, jinnya cuma mencuri, nggak mampu mencipta ini jadi itu. Makanya kalau ada jin mengklaim, oh apa itu daun boleh apa itu ditukar jadi uang, apa itu mungkin Tun Abdurrahman atau siapa, itu dusta. Itu dia mencuri dari orang lain, curi dari bank barangkali atau mana. Tayyib. Kama qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Ya, dan niscaya Allah akan mencintai kalian. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Ada orang mengatakan bahwa wali ini dia takkan ngaku dia wali. Itu kalimat yang baik. Yaitu apa? Seorang wali tidak akan dia itu menyombongkan diri, oh saya adalah wali begini. Kenapa? Karena wali adalah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, sementara kita tidak berani mengklaim kita adalah mukmin yang selalu bertakwa. Bahkan apa? Dia akan selalu menganggap dirinya ini kurang dan seterusnya. Itu harusnya. Itu kalimat yang baik. Nggak akan mengklaim saya adalah wali. Tapi apa? Kalau sekedar mengatakan setiap orang mukmin yang bertakwa adalah wali, ya itulah yang betul. Bukan mengatakan saya, tapi apa? Kaidah umumnya begini. Itu jahit.